Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Baik anak-anakku sekalian, siswa dan siswi Bina Sejahtera yang Bapak sayangi, alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan kenikmatan yang sangat banyak, dan yang paling utama nikmat iman, nikmat Islam. Kemudian nikmat yang selanjutnya yang harus kita syukuri adalah nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Ya. Jadi dua nikmat ini kadang kita lupa, nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Karena banyak sekali mungkin saudara kita, teman kita yang saat ini masih dalam kondisi sakit, ya, apalagi yang ternyata dia positif terkena COVID-19. Maka kesehatan ini harus kita benar-benar syukuri. Ya, karena kalau sudah sakit, tentunya tidak banyak aktivitas yang bisa kita lakukan. Itu yang pertama ya, nikmat kesehatan. Syukuri sebaik-baiknya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menjaga kesehatan, dengan cara memakan makanan asupannya bergizi, ya, thayyib, halal, baik. Jangan sampai kalian memakan dan meminum, mengkonsumsi makanan minuman yang tidak baik atau tidak bagus untuk kesehatan kalian. Kedua, nikmat kedua adalah nikmat kesempatan. Tidak banyak orang punya kesempatan untuk bisa melakukan sesuatu, ya, termasuk kalian yang masih dalam usia sekolah. Sebenarnya kalian ini kesempatan kalian banyak, ya, kesempatan kalian ini sangat banyak, waktu kalian masih banyak dibanding orang tua kalian, dibanding orang lain yang punya aktivitas yang banyak. Misalkan orang lain harus bekerja, ya, harus mengurus sesuatu, sementara kalian itu banyak waktu untuk di rumah. Maka manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan ini, ya. Untuk apa? Untuk belajar, menuntut ilmu, ya, melaksanakan kewajiban kalian sebagai siswa. Nah, kemudian yang kedua, ya, salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, anak-anak sekalian, pada hari ini, ya, hari ini pembelajaran kita masih berupa video, dan hari ini kita akan membahas satu kompetensi dasar, ya, yaitu tentang kewajiban menuntut ilmu. Ya, minggu lalu, pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang adab kalian murid terhadap guru. Jadi tolong dicamkan dan dilaksanakan apa yang sudah kita bahas minggu yang lalu. Dan sekarang kita akan bahas tentang kewajiban menuntut ilmu. Ya, jadi tolong perhatikan dengan baik-baik. Ya, nanti setelah kalian menyaksikan video pembelajaran ini, akan ada tugas yang Bapak berikan kepada kalian, yang Bapak siapkan juga melalui Google Classroom. Baik, anak-anakku sekalian, ya, ini adik kita yang akan kita bahas yaitu kewajiban menuntut ilmu untuk membela agama, ya. Nah, ya, sebelum kita bahas, Bapak akan mengajak kalian menonton terlebih dahulu tayangan berikut ini. Selamat menyaksikan.
yang berkata, penyesalan selalu ada di belakang. Tiba-tiba seseorang baru tersadar bahwa usia mereka telah tua. Waktu telah berlalu dan tidak bisa kembali. Yang dapat dilakukan hanyalah merenung, mengingat apa yang telah dia lakukan di masa lampau dan menyesalinya. Begitu banyak orang menyesal di usia tua. Data statistik dunia menunjukkan 5 hal yang paling disesali oleh manusia ketika mereka tua. Penyesalan yang pertama adalah 92 orang menyesal tidak berusaha keras untuk mencapai cita-cita mereka ketika mereka masih muda. Banyak para lansia mengungkapkan bahwa mereka menyesal tidak berusaha keras ketika masih muda. Masa muda begitu cepat berlalu dan ketika mereka menjalaninya, mereka tidak fokus pada impian mereka dan selalu tergoda untuk bermalas-malasan. Lalu ketika mereka sadar, usia mereka sudah tidak muda lagi untuk melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Ketika muda, jangan hanya mengikuti teman-temanmu saja. Ketika temanmu bekerja, kamu ikut bekerja. Ketika mereka bermain, kamu ikut bermain. Namun ketika temanmu mendapatkan suatu penghargaan, belum tentu kamu bisa mendapatkan penghargaan yang sama, bukan? Oleh karena itu, jika kamu ingin mendapatkan sesuatu yang tidak bisa temanmu dapatkan, atau kamu ingin mempunyai sesuatu yang lebih daripada temanmu, maka berkorbanlah. Korbankanlah sesuatu yang tidak bisa mereka lakukan, dengan bekerja lebih keras daripada mereka. Jangan hanya duduk santai saja. Mulailah bekerja keras dan sayangilah masa mudamu selagi kamu bisa. Penyesalan yang kedua adalah 73% orang menyesal karena memilih pekerjaan yang salah ketika muda. Setelah tamat, sebut saja ada 3 mahasiswa namanya Budi, Jaka, dan Kevin diterima di sebuah perusahaan. Namun setelah setahun bekerja, Budi memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan pergi melamar di perusahaan yang lain yang lebih kecil daripada perusahaannya sekarang. Ketika Budi keluar, Jaka dan Kevin memutuskan untuk tetap bekerja di perusahaan mereka sekarang. Tapi tak lama kemudian, Kevin juga akhirnya memutuskan untuk keluar dari perusahaannya supaya dia dapat memulai bisnis restorannya. Jaka yang saat itu tinggal sendirian pun tetap bertahan di perusahaannya karena gajinya yang lumayan dan dia merasa tidak perlu terlalu bekerja sekeras Budi dan Kevin untuk hidup cukup. Beberapa puluh tahun kemudian, ketika mereka akhirnya reunian kembali, Budi sudah menjadi CEO sebuah perusahaan dan Kevin sekarang sudah membuka banyak cabang restoran di mana-mana. Sedangkan Jaka cuma menjadi kepala manajer di perusahaannya. Dari contoh itu, kita bisa melihat bahwa tidak sedikit anak muda yang berani untuk mengambil langkah ataupun tantangan yang berhubungan dengan masa depan mereka. Karena mereka takut gaji yang tidak stabil dan lingkungan kerja yang susah. Penyesalan yang ketiga adalah 60% orang menyesal tidak mendidik anak mereka dengan baik. Anak adalah sebuah anugerah terbesar yang dimiliki oleh sepasang suami istri. Sehingga wajar saja ketika para orang tua menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Mereka bahkan rela mengorbankan apapun untuk anaknya hanya supaya anaknya bisa hidup bahagia. Karena ini jugalah yang akhirnya membuat banyak orang tua memberikan berbagai macam aturan yang mengikat bagi anak-anaknya supaya anak-anaknya bisa hidup sukses dan tidak berkekurangan. Tetapi banyak orang tua yang tidak sadar bahwa cara mereka ini malah mematikan kreativitas sang anak dan akhirnya membuat sang anak kehilangan masa muda mereka yang seharusnya mereka bahagia dan bebas. Kemudian penyesalan yang keempat, 57% orang menyesal tidak menyayangi pasangannya sendiri. Banyak orang yang tidak bisa menjaga pasangannya dengan baik. Namun setelah mereka kehilangan pasangannya untuk selamanya, barulah rasa menyesal itu timbul. Prioritas yang sering terbalik antara pasangan atau pekerjaan inilah yang membuat para lansia sering menyesal kenapa tidak dari dulu dia menyayangi pasangannya. Kemudian penyesalan yang kelima adalah 45% orang menyesal tidak bisa menjaga kesehatan badannya sendiri dengan baik. Kesehatan adalah modal termahal yang bisa dimiliki oleh seseorang. Banyak orang menggantikan kesehatannya sendiri untuk mengejar kesuksesan sebelum umurnya mencapai 60 tahun. Tetapi setelah 60 tahun, orang tersebut menggantikan kesuksesannya untuk membeli kesehatannya itu kembali. Tidak ada hal di dunia ini yang dapat melebihi pentingnya kesehatan. Untuk apa harta yang berlimpah, tapi tidak bisa digunakan karena kita sakit. Banyak para lansia mengungkapkan bahwa ketika muda, rasa menyesal boleh datang kapanpun.
Ketika muda, seseorang masih bisa memperbaikinya. Tetapi para lansia itu menyesal karena umur telah berlalu, usia telah senja, kekuatan tubuh tidak lagi seperti dulu ketika masih muda. Mereka tidak bisa memperbaiki lagi. Mereka tidak bisa kembali ke belakang. Dan dalam usia senjanya, mereka menyesal mengapa masa muda mereka hanya dilalui dengan begitu saja tanpa makna. Oleh karena itu, kita bisa belajar dari statistik ini. Kalau kita masih muda, maka gunakanlah waktu yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Kita harus belajar dengan lebih giat. Kita harus bekerja keras dengan lebih giat selagi masih muda. Kurangi waktu untuk bermain-main, kurangi waktu untuk nongkrong, perbanyaklah membaca buku, perbanyaklah belajar dari orang-orang yang sukses, dan tidak ada kata lain untuk sebuah perubahan kecuali kita mulai dari saat ini dan sekarang juga. Tetap sehat, tetap semangat. Kalau kamu suka dengan channel ini, like dan subscribe. Ya, baik. Anak-anakku sekalian, tadi sudah dilihat ya videonya. Nah, kira-kira apa yang bisa kita petik dari video tadi? Ya, apa kira-kira ya? Nah, ya, jadi pelajaran penting dari video tadi itu jangan sampai ada penyesalan, ya. Penyesalan karena tidak berbuat sesuatu pada saat hari ini, ya, ketika kalian masih usia muda. Nah, nanti di usia kalian yang sudah tua, kalian akan menyesal. Maka disinilah pentingnya kita harus memanfaatkan sebaik-baiknya waktu yang kita miliki saat ini. Ya. Baik, anak-anak sekalian, kita akan masuk ke materi kita ya. Nanti akan ada hubungannya dengan video yang kita saksikan tadi. Baik, materi kita tentang ilmu ya, kewajiban menuntut ilmu. Ya, kita mulai dari pengertian arti daripada ilmu. Ya, al-ilmu dalam bahasa Arab. Nah, ilmu dalam bahasa Arab itu artinya adalah mengetahui. Mengetahui. Ya. Jadi lawan katanya adalah jahil, al-jahlu. Ya, artinya adalah tidak tahu atau bodoh. Ya. Nah, kalau dulu kan ada zaman Nabi disebut dengan jahiliyah. Ya, zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Kalau kita mendalami tentang kata jahiliyah ini, itu sebenarnya lebih daripada bodoh. Ya. Jadi jahiliyah itu adalah bodoh dan keras kepala. Ya. Bukan hanya sekedar bodoh saja, tapi dia juga keras kepala. Sudah mah dia tidak mau belajar, terus jadi orang bodoh, terus keras kepala, dinasehati gak mau, dikasih tahu gak mau, ya, diberikan pengertian penjelasan tidak terima. Nah, itu namanya jahiliyah. Ya, orang lain benar dia nggak terima, dia salah dia gak mau ngaku. Nah, itu namanya jahiliyah. Ya, bukan hanya sekedar bodoh. Ya, jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang bodoh atau orang jahiliyah. Ya, karena zaman dulu, zaman Nabi, ya, orang-orang kafir Quraisy itu diberitahu itu nggak mau, nggak terima, ya, sombong, angkuh, ya. Sehingga ketika Nabi menyampaikan kebenaran, mereka nggak mau ngikutin, ya, karena kenapa? Karena mereka sombong, karena mereka keras kepala. Nah, jangan sampai kalian menjadi orang-orang yang bodoh plus keras kepala. Jangan sampai seperti itu. Kemudian, nah, menurut istilah ilmu yang lebih utama di sisi Allah adalah ilmu syar'i atau ilmu syariat. Apa ilmu syariat itu? Ilmu yang menjelaskan petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Rasulnya. Berupa apa? Berupa Al-Quran dan Al-Hadis. Kita lihat ya, di dalam Al-Quran di surat Az-Zumar ayat 9,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Katakanlah, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Ya. Nah, jadi menurut ayat ini kira-kira menurut kamu, menurut kalian orang yang tahu itu sama gak dengan orang yang tidak tahu? Ya. Orang yang bisa menulis sama gak dengan orang yang tidak bisa menulis? Orang yang tahu jalan misalkan ke Jakarta sama gak dengan orang yang tidak tahu jalan? Kira-kira gimana nasibnya? Orang yang punya tujuan yang sama ke Jakarta, tapi yang si A mah tahu jalannya, yang si B nggak tahu jalannya. Kira-kira yang sampai yang mana? Tentu yang tahu jalannya. Yang nggak tahu jalannya, dia pasti akan kesasar-sasar. Ya. Nah, jadi beda antara orang yang tahu dan orang yang tidak tahu. Ya, jadi orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Kemudian di dalam surat Al-Isra, Allah berfirman, wala taqfu ma laisa laka bihi 'ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak tahu pengetahuannya. Karena apa? Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi kita itu harus tahu dulu, kalau orang lain itu mengajak-ngajak sesuatu, harus tahu dulu, ini maksudnya apa nih ngajak ke sini. Ini maksudnya apa nih? Ya, saya diajak-ajak untuk ikutin acara begini. Ini maksudnya apa nih kita ngumpul-ngumpulin uang nih? Untuk apa nih? Tujuannya untuk apa nih? Kita udunan nih, seorang 5.000, 5.000. Maksudnya apa nih? Nah, itu harus tahu dulu, tanya dulu. Ya, kalau orang bodoh maka nggak akan tanya-tanya dulu ya. Nah, kalau kamu orang berilmu, tanya dulu. Ya, tanya dulu, ini maksudnya untuk apa? Kita berangkat ke sana tuh mau ngapain? Ya, ini uang untuk apa? Mau dibelanjakan untuk apa? Ya, karena apa? Karena setiap apa yang kita lakukan, baik pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita, semuanya akan dimintai tanggung jawab berdasarkan surat Al-Isra ini. Ya, kemudian bagaimana hukum menuntut ilmu? Ya, menuntut ilmu itu hukumnya ada dua. Ya, yang pertama fardu ain. Apa itu fardu ain? Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang Islam. Ya, dalam hal ini Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu pernah berkata, Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Jadi kalian itu, sekolah itu adalah melaksanakan kewajiban. Ya, catat nih apa yang Bapak sampaikan. Sekolah itu untuk melaksanakan kewajiban menuntut ilmu. Ya, bukan untuk nanti yang penting masa depan kita cerah, biar dapat langsung kerja. Luruskan dulu ilmunya, ya, luruskan dulu niatnya. Kita sudah pernah bahas ya di awal-awal pertemuan kita tahun ajaran baru kemarin. Sekali lagi, luruskan niat. Ke sekolah itu adalah kita melaksanakan kewajiban untuk menuntut ilmu. Nah, wajib ain itu terutama diperlukan agar umat Islam bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib ain itu hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, baik ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh. Ya. Jadi wajib tuh kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana wajib, mana sunnah, mana makruh, mana mubah, mana haram, harus tahu. Ya, jangan main makan aja kita nggak tahu ini hukumnya apa nih. Jangan main kalian jalan-jalan aja, jalan-jalan ke satu tempat ternyata tempat itu tempat maksiat. Ya,
Itu jadi harus tahu dulu hukumnya. Makanya perlu ilmu itu perlu wajib. Ya. Berkaitan dengan ilmu apa saja? Pertama ilmu tauhid, ilmu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tauhid ini ilmu yang paling utama, ya. Ini ilmu tauhid ini ilmu dakwahnya para nabi dan rasul dari zaman Nabi Adam dulu sampai Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kalau ilmu tauhid ini nggak selesai, nggak beres, berantakan semua belakangnya. Kita gak akan tahu yang lain-lainnya. Ilmu tauhid ini yang paling utama, ya. Ini harus selesai dulu nih keimanan kalian. Ya, keimanan kan harus selesai dulu. Nih, kalau ilmu tauhidnya nggak kalian pahami, ya, itu yang lainnya juga pasti akan kacau. Ya, supaya tidak kacau gimana? Pahami tentang ilmu tauhid. Ya. Kemudian turunannya baru ada ilmu membaca Al-Quran. Ya, kalian itu harus bisa baca Quran. Belajarnya wajib belajar membaca Al-Quran dari alif, bata, abata, ibiti, ubutu, dan seterusnya. Cara bacanya itu wajib. Masalah kalian mau pahamnya kapan, lamanya, itu mah urusannya beda lagi. Ya, jadi membaca Al-Quran itu wajib kalian harus belajar. Nah, kemudian setelah itu apa? Tajwidnya belajar. Cara membacanya, hukum-hukumnya, hukum nun mati, ya. Nanti juga Bapak akan ada program itu untuk kalian, ya. Program untuk belajar membaca Quran dan ilmu tajwid. Ya. Terus nanti juga ada ilmu makharijul hurufnya, cara keluar hurufnya, ya. Hurufnya keluar dari mana, dari depan, dari tenggorokan, atau dari mana, itu makharijul hurufnya harus tahu. Ya, orang Islam itu harus bisa baca Quran, harus tahu hukum-hukumnya. Ya, masa orang Islam nggak bisa baca Quran, masa nggak mau belajar baca Quran? Jangan ngaku jadi orang Islam, kita nggak mau baca Quran, kita nggak mau belajar baca Quran. Ya, karena orang Islam itu kitabnya Al-Quran, maka harus belajar bagaimana cara membaca Al-Quran. Terus tambah lagi apa? Ilmu fikih, ibadah, bagaimana tata cara sholat, zakat, puasa, haji, harus difahami. Ya, pengennya Bapak mah ada praktek sholat nih, Bapak panggil nanti satu-satu praktek sholat ke sekolah. Ya. Udah benar belum sholatnya? Udah benar belum bacaannya? Dilaksanakan belum sholat lima waktunya? Insya Allah bulan Februari, nih dengerin ya, bulan Februari Bapak akan membuat aktivitas kalian sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan kewajiban, ya, aktivitas sholat yang wajib, terus nanti yang sunah-sunahnya, ya. Jadi tulis di laporan digital itu setiap harinya, ya. Bapak ingin tahu sejauh mana kalian melaksanakan kewajiban kalian, ya, dan harus dilaporkan dengan jujur, ya. Untuk apa? Untuk evaluasi Bapak sebagai guru kalian, guru agama kalian. Bapak harus bagaimana ini sama kalian nih, kalau ternyata kalian belum melaksanakan sholat yang 5 waktu, ya. Itu ya, nanti insya Allah bulan Februari. Catat ya, masih ada 1 mingguan lagi. Kemudian tentang zakat, puasa, dan seterusnya. Ya. Kemudian ilmu akhlak atau adab. Minggu lalu, pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang ilmu ini. Penting, sekali lagi penting. Bukan hanya jadi pelajaran di sekolah aja, bukan. Ini mah ilmu agama itu ilmu yang akan kalian praktekkan seumur hidup kalian. Ya. Jadi jangan menganggap yang Bapak sampaikan ini hanya menggugurkan kewajiban sebagai murid aja nih. Nanti kan ada soalnya diselesaikan, udah selesai. Enggak. Belajar agama itu akan kamu praktekkan seumur hidup. Ya, tadi kan sudah ada tayangannya. Jangan sampai menyesal kamu nggak belajar, kamu nggak tahu tata cara sholat. Apalagi nanti kalau udah keluarga, ya, keluarga punya anak, orang tuanya nggak bisa sholat, orang tuanya nggak bisa ngaji, malu atuh sama anak-anak kamu, ya.
Jadi mulai sekarang kamu harus rajin belajar, ya. Tadi disampaikan di video tadi, kurangi main, ya, kurangi nongkrong-nongkrong, ya. Apalagi kamu sampai berbuat kemaksiatan, berbuat kriminal, ya. Jangan sampai Bapak mendengar bahwa ada kasus-kasus, ya, pemalakan dari kakak kelas ke adik kelas, pembulian dari teman-temannya. Ini kalau ketahuan nih, ini berarti kalian sudah masuk area-area yang berbahaya, udah masuk kriminalitas, ya, kriminalitas ini, ya. Nah, inilah pentingnya dikasih tahu nih, walaupun hanya melalui video pembelajaran dikasih tahu nih, tahu tentang ilmu akhlak, adab. Kemarin kan tugasnya akhlak sama orang tua, akhlak sama sesama teman, akhlak dengan alam sekitar kita, ya. Ada pertanyaan itu, ya. Jadi kalian juga sesama teman juga banyak akhlak, punya adab, hormati sesama teman, hormati yang tua, sayangi yang muda, kan begitu. Kemudian ilmu yang berkaitan dengan agama tentunya ini jadi fardu ain, wajib. Kalau kalian tidak menuntut ilmu yang fardu ain, dosa. Sudah mah dosa, nggak tahu lagi ya nanti ilmunya, ya, jangan sampai. Ya, Nabi SAW bersabda, ta'allamu, belajarlah kalian semua, wa'alimu, mengajarlah kamu semua, watawadau, dan hormati, kata Nabi, limu'allimikum, siapa guru-guru kamu. Kemudian wayalau limu'allimikum, dan berbuat baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu. Jadi belajar, kemudian mengajarkan, lalu hormat sama orang yang mengajarkan itu, ya. Ini melengkapi pembahasan adab minggu lalu, ya. Jadi belajar, kata Nabi itu belajar, baca, ikro, ya kan. Ayat pertama turun dari Allah itu ikro, baca, ya, baca, bukan pegang HP wae, ya. HP kamu pencet sampai biye tah HP-nya. HP boleh baca, di HP banyak buku digital boleh, tapi kan kadang-kadang buku digital mana gitu kan, ya. Kadang-kadang kamu malah seharian nonton di HP, ya, seharian media sosial di HP. Baca tuh buku banyak, di sekolah sudah disediain, dibawa ke rumah bukan ditaruh aja, dibaca, ya Allah. Nah, jangan sampai kamu susah untuk baca. Oke, ya. Selanjutnya, tadi fardu ain, sekarang fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Kewajiban yang jika sudah dilaksanakan gugur kewajiban itu. Tapi kalau belum dilaksanakan dosa itu semua orang Islam, ya kan? Jika tidak ada seorang muslim pun yang menuntut ilmu, maka semua orang Islam berdosa, ya. Jadi ilmunya sifatnya keduniawian, tapi kemanfaatannya itu bisa dirasakan oleh semua orang. Apa saja contohnya? Bahasa asing, matematika, fisika, kimia, ilmu tentang alam semesta, ilmu tentang bagaimana mengantisipasi bencana alam, dan lain sebagainya yang sifatnya duniawi ini. Kalau kemanfaatan yang bisa dirasakan oleh semua orang itu wajib, tapi wajibnya kifayah. Ya, sekarang banyak bencana nih, ya. Kita harus banyak introspeksi nih. Sulawesi, di Kalimantan, ya, di Jawa Barat juga, ya kan, ya. Nah, itu kan perlu ilmu bagaimana cara mengantisipasinya, ya, penanganannya, dan seterusnya, ya. Nah, jadi anak-anak sekalian, ya, terakhir, ya, jadi video pembelajaran ini akan Bapak bagi dua, ya. Nanti video selanjutnya akan Bapak bahas tentang keutamaan menuntut ilmu. Kalau tadi pembahasan yang awal ini itu pembahasan tentang hukumnya, ya, hukum-hukum menuntut ilmu dan macam-macamnya. Jadi
Yang terakhir dari Bapak sebelum ditutup, jadi kalian harus benar-benar punya keinginan kuat menuntut ilmu, ya. Jangan jadi orang bodoh, apalagi orang jahil, ya. Kalau dengan menuntut ilmu kalian akan tahu segala hal, kalian tidak akan dibodohi, ya, dan kalian tidak akan membodohi, ya, ya, tidak akan petantang pententeng karena nanti jadi kakak kelas petantang pententeng sama adik kelasnya. Ya, ini ada beberapa kasus yang sedang kita tangani ya oleh guru-guru tertentu ya. Masih ada kasus-kasus seperti ini. Ini maksudnya apa ya? Ya, maksudnya apa nih ya? Padahal jarang-jarang ketemu, tapi tetap aja ada kesempatan ketemu ini ya, membuat masalah ya. Ya, jadi Bapak harap jangan sampai makanya ini penting, nuntut ilmu itu penting, belajar adab itu penting ya, belajar adab itu penting. Jadi sekali lagi nuntut ilmu itu penting ya. Pesan Bapak terakhir, laksanakan kewajiban kalian untuk melaksanakan pertama sholat wajib 5 waktu ya, terus hormat sama orang tua, bantu orang tua di rumah, kalian banyak waktu di rumah, jangan banyak main ya, jangan banyak nongkrong nggak jelas ya. Anak sekolah itu berarti dia namanya juga anak sekolah ya, harus banyak belajar, harus menjadi contoh ya, menghormati orang tua, menghormati guru ya, tidak menjadi anak yang nakal ya, tidak menjadi anak yang banyak nongkrong nggak jelas, apalagi sampai kriminalitas ya. Mungkin masa pandemi orang susah untuk tawuran mungkin ya, tapi kan apa aja yang namanya kemaksiatan lah dia cari-cari celah aja ya, ya, pemalakan sama adik kelas gitu kan ya, pembulian sesama teman, ini nggak boleh terjadi ya. Kalau terjadi dosa ya, mudoraka kamu ya. Kalian Bapak yakin sudah pada dewasa, sudah balik ya. Jadi kalau kalian melakukan pemalakan sama teman kalian dosa tuh. Kalau kalian nggak minta maaf dosa. Seumur umur kamu dosa ya. Pembulian, kamu menghina teman kamu nggak ridho, dosa kamu ya. Jadi jangan sampai kita nggak tahu bahwa hal ini ternyata itu merugikan diri kita ya. Jangan sampai kita rugi di akhirat ya, rugi ya, bangkrut karena kenapa? Karena kita menzolimi orang lain ya. Baik, itu saja ya pertemuan kita hari ini ya, walaupun singkat, semoga bermanfaat ya. Nanti tugasnya Bapak kirimkan via Google Classroom. Baik, alhamdulillah alamin, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, tetap jaga kondisi ya, jangan berkeliaran, jangan berkerumunan ya, tetap harus kita menjaga protokol kesehatan. Terima kasih dari Bapak, sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya.